jangan-jangan yang dia katakan sebagai publik menganggap begini begitu, itu sebetulnya adanya di dalam hayalan dia. Jadi konstruksi yang dia bikin, dan karena itu dia mengatakan, nah ini bohong. Dan untuk memperkuat argumen dia bilang publik juga menganggap ini bohong. Kan grup ini atau saya bilang Suryo DKK apalagi Rocky Gerung itu kan narasinya selalu mengulang-ulang tuh atas bahwa ijazah Jokowi palsu, bahkan menyerang lembaga semacam Barreskrim, pengadilan gitu kan, atau ya negara lah yang ikut serta dalam penegakan hukum tuh kayaknya nggak benar gitu kan, diulang-ulang sampai pada akhirnya ada semacam masyarakat, mungkin nggak semuanya, mungkin ada sebagian kecil yang lama-kelamaan percaya. Akhirnya kan ada muncul rezim kebenaran tadi gitu loh. Opini publik dikuasai oleh dominasi segelintir orang ya, Dr. Tifa, Rocky Gerung, karena mereka vokal. Akhirnya membuat sebuah opini publik yang sangat besar menurut mereka, yang nggak ada datanya soalnya ini. Dan itu diakui oleh Rocky Gerung sebagai kebenaran. Halo teman-teman Cokro TV, kembali lagi di program Bocor Kasar. Hari ini bersama saya Belmondo Scorpio dan dua teman saya, Bang Ade Armando dan Mas Kajito Elkayani. Halo. Halo. Hari ini kita nggak bahas bocor halus karena kenapa? Kontennya kurang menarik. Masa dia bahasnya bocor halusnya Tempo. Bocor halusnya Tempo kita nggak bahas karena kita sepakat ini topiknya masa bahas kekayaan orang kan nggak penting banget kan, urusan orang mau kaya. Bahas apa bocor halus? Perjalanan-perjalanannya Haji Isam, hubungan-hubungannya pengusaha lah. Menurut saya ya udah Tempo mungkin ada agenda sendiri tapi kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas hal yang paling terbaru. Tapi Haji Isam ini terkenal loh. Terkenal. Dia orang baik lah, kawan kita. Ini tiba-tiba jadi kawan kita kan. Penonton jangan tertipu, dari mana kita kawan baik sama Haji Isam? Kita cuma tahu dia orang kaya. Bercanda. Nah, tapi diangkat oleh Tempo ini. Iya, diangkat oleh Tempo. Oke. Saya nggak tahu agendanya apa. Cuman kalau bahas kekayaan orang kita kurang tertarik bahas itu. Oke, kita kembali ingin membahas yang terbaru. Ini karena ada postingan-postingan video dari Rerangkuti, terus ada dari Rocky Gerung gitu ya. Itu adalah terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kan kalau kita lihat di video YouTube terbarunya, Rocky Gerung di YouTube terbarunya dia masih tidak mempercayai atau menyampaikan bahwa ada opini publik yang tidak percaya, walaupun pada akhirnya Barreskrim bilang bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Bahkan udah sandingkan tuh kan data-datanya dengan ijazah orang lain, bahkan dibandingkan gitu. Dia masih juga bilang kayaknya opini publik tidak percaya dengan itu. Nah, ini kan menarik. Gimana? Kita mulai dari siapa dulu nih? Bang Ade atau Mas Kajito? Yes, Malut. Oh, kita kasih dulu banyak data beliau. Silakan Mas Kajito. Sebagai seorang penulis. Ya, terima kasih Bro Belmondo. Jadi menurut saya pernyataan Rocky ini seolah-olah logis gitu ya. Seolah-olah berakal sehat, padahal itu sesat pikir menurut saya. Karena gini. Dungu nggak Mas? Ya agak dungu. Oke. Karena dia akademisi kan mestinya. Saya aja nggak berani loh. Iya. Yang berani. Rocky Gerung dungu tuh nggak bisa. Nah, universitas sana ada terlalu lama yang main. Bukan ya? Unusia. Ya jadi kan gini. Rocky itu kan terjebak bahwa opini publik, opini masyarakat itu pasti benar. Seolah-olah gitu ya kalau saya menyimak sepanjang obrolannya itu. Sehingga dia menggambarkan Jokowi itu harus atau pasti salah karena opini masyarakat sudah terlanjur menyatakan mereka nggak percaya dengan kebenaran ijazah Jokowi tersebut gitu loh. Padahal kan opini itu kan dikonstruksi ya oleh orang banyak ya, dan kita tuh nggak tahu siapa yang membentuk opini tersebut gitu loh. Atau mereka mengatasnamakan masyarakat yang mana yang membentuk opini itu gitu loh. Kan harus ada parameternya, harus ada datanya. Nah, Rocky ini terjebak pada sesat pikir bahwa kalau sudah dinyatakan oleh mayoritas itu otomatis benar, kan belum tentu. Misalnya kita di sebuah kampung maling, mayoritasnya maling, apakah profesi maling itu benar? Kan nggak benar, gitu kan? Jadi apa yang dinyatakan oleh mayoritas itu belum tentu sebuah kebenaran, dan itu harus dianalisis lagi secara mendalam. Karena kalau dia mengatakan opini publik sudah pasti benar, bisa jadi kita terjebak pada yang namanya rezim of truth. Rezim kebenaran seperti yang disebut oleh Michel Foucault. Ya kan? Bang Ade pasti kenal tokoh ini. Discourse ya. Dan itu sangat terkenal. Dan Foucault menyatakan bahwa rezim kebenaran ini bisa membelokkan epistem. Mereka bisa mendominasi ya, kalau pakai bahasa Habermas ya, dalam ruang publik itu ada dominasi, ada tekanan.
untuk membelokkan opini tadi gitu loh. Makanya apa yang ada di dalam opini itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja di ruang kosong, ada latarnya gitu loh. Ada dominasinya atau ada ininya, tekanannya di sana. Kalau kita menyebut bahwa dalam kasus ijazahnya Jokowi bahwa masyarakat tidak percaya, kalaupun ada pembandingnya bisa jadi palsu juga. Lah, ini kan sudah nggak percaya banyak hal ini. Nggak percaya polisi, nggak percaya UGM ya. Nggak percaya nalar kritis, dan dia selalu menyebut di podcast itu akal sehat katanya. Akal sehat versi mana lagi ini? Gitu. Dan itu sangat menurut saya sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena selama ini Rocky dianggap bagi sebagian orang ya itu seperti dewa bang. Wah, apa yang kata Rocky pasti benar. Gitu. Saking fanatiknya mereka. Dan kalau pernyataan-pernyataan ini dibangun untuk mendiskreditkan hukum, polisi, mendiskreditkan lembaga pendidikan seperti UGM, loh, apa jadinya Indonesia ini gitu loh. Kita akan dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak percaya keteraturan, nggak percaya order, nggak percaya hukum, gitu. Dan itu sangat berbahaya menurut saya. Itu dari saya awal itu. Gimana Bang Ade melihatnya? Logika Dermando melihat akal sehat Rocky Gerung. Dan akal sehat Kajito. Akal sehat Kajito. Ya, jadi gini, saya itu izinkan saya bahkan untuk mempertanyakan nih, apakah betul itu regime of truth atau bukan? Regime of truth kan seolah-olah ada sebuah rezim kebenaran yang terkonstruksi, misalnya di tengah masyarakat bahwa Pak Jokowi itu salah. Tapi jangan-jangan sebetulnya seperti Anda katakan, parameternya apa sih? Si Pak Rocky ini menyebut bahwa publik sekarang menganggap bahwa Jokowi itu bohong dan polisi juga bohong. Ya. Karena maksud saya begini. Jangan-jangan yang dia katakan sebagai publik menganggap begini begitu itu sebetulnya adanya di dalam hayalan dia. Jadi konstruksi yang dia bikin, Mas Kajito. Dia sendiri sebetulnya ingin sekali bahwa itu terbukti memang ada kepalsuan nih. Ternyata enggak kan? Ya, dan karena itu dia mengatakan, nah ini bohong. Dan untuk memperkuat argumen dia bilang publik juga menganggap ini bohong. Nah kebetulan yang wawancara dia itu namanya Hersu Beno Arif. Hersu Beno Arif itu dulu sekantor dengan saya di Republika. Nah saya melihat dalam hal ini dia juga bersama-sama Rocky berusaha mengarahkan agar kita semua percaya di mata masyarakat ya sebetulnya legitimasi Jokowi dan karena itu legitimasi kepolisian itu sudah sangat rendah sehingga ini pasti akan dibantah ya. Tapi bukankah menurut saya ya, bukankah memang orang-orang yang percaya bahwa atau yang selama ini memperjuangkan tuduhan bahwa ijazah Jokowi itu palsu itu adalah orang-orang yang memang seperti hidup dalam kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Kita kasih contoh aja siapa? Roy Suryo, Dr. Tifa, siapa lagi tuh yang juga diajukan ke polisi? Apa namanya? Rismon. Terus ada satu lagi cowok tuh yang Rizal, Fadila, ya. Rizal siapalah. Mereka itu kelihatannya memang betul-betul percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Lihat aja gayanya Roy Suryo, ya. Roy Suryo itu kan sudah diingatkan bahwa kayaknya sih itu ijazahnya Jokowi itu beneran. Nah dia berusaha misal membantah dengan menunjukkan apa yang tersebar di online. Kan dia selalu seringkali itu kalau dia di TV dia minta ditampilkan tuh ada sebuah gambar, ada sebuah dokumen ijazahnya Jokowi dan terus dia bilang ini nggak mungkin nih, ini pasti palsu. Nah kemudian orang mengingatkan, Mas, yang Anda tunjukkan di layar itu adalah yang beredar di online, yang belum tentu adalah ijazahnya Jokowi yang selama ini digunakan oleh Jokowi. Kebayang nggak tuh? Ya. Nah terus ada tuh seorang mantan PSI atau PSI sih, yang anggota PSI ya, kader PSI yang bilang enggak, itu saya kok yang menguploadnya. Jadi dia ingin katakan bahwa ini sebetulnya memang belum tentu asli. Ngerti nggak? Yang ingin saya katakan adalah bahwa bahwa
Roy Suryo seharusnya tahu bahwa apa yang selama ini dia katakan sebagai palsu itu jangan-jangan adalah memang palsu beneran. Tapi kan Anda nggak boleh dong mengatakan ijazah Jokowi itu palsu hanya karena yang beredar secara online itu palsu. Dan orang-orang ini sangat sulit untuk diubah cara berpikirnya. Roy Suryo sampai sekarang masih terus kan mengangkat isu ini. Nah, kembali ke Rocky. Ya, saya khawatir Rocky ini sebenarnya sudah kepalang menuduh bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu, maka dia harus konsisten. Konsisten dengan statementnya, Bang. Dengan statementnya. Okay. Ya. Dan ini tidak nyaman buat dia untuk mengatakan, oh ternyata saya salah. Ya. Dan karena itu yang harus dia serang adalah pembuktiannya polisi itu, lembaganya nggak bisa dipercaya, dia bilang. Dan pembenarannya opini publik. Ya harus ada pembenaran kan. Opini publik juga nggak ada yang percaya tuh, dia bilang bahwa itu adalah ijazah asli. Apapun. Nah, di dalam video yang Anda diskusi, yang Anda komentari tadi, karena Anda bilang tuh sepanjang video Rocky itu terus-menerus mengatakan bahwa kita nggak percaya sama Jokowi. Jokowi itu tukang bohong. Ya betul. Dia sampaikan begitu. Ya. Dan terus dia kait-kaitkan dulu misalnya dia bikin mobil SMK, bohong katanya. Padahal kan bukan bohong, cuman memang rencananya dibikin, tapi barangkali tidak sesukses seperti yang semula diharapkan kan. Kita akan, apalagi kata Jokowi yang dianggap bohong itu, saya lupa lah, ada beberapa contoh yang dia berikan ya. Tapi itu sebenarnya bukan bohong menurut saya, itu lebih seperti kita ingin mengejar tingkat ekonomi berapa persen, ternyata nggak sampai kan. Itu kan bukan bohong dong. Itu cuma dia ngomong, dia punya rencana, ternyata gagal. Nah, itu semua dia gunakan Bel sebagai contoh-contoh untuk menunjukkan bahwa dari dulu pun Jokowi itu sebetulnya tukang bohong. Karena itu ijazahnya juga bohong dong. Dikait-kaitin cocokologi ya. Ya, dia kan harus punya argumen. Makanya dia bilang public opinion, opini publik itu sama-sama mengatakan ini bohong. Oke. Saya hanya ingin mengatakan bahwa itu jangan-jangan datangnya dari kepala dia, bahwa ini bohong. Opini publik kalau kita cek nih, sayangnya nggak ada surveinya kan? Iya. Coba penonton silahkan nilai sendiri, umumnya orang-orang yang Anda kenal itu percaya nggak ijazah Jokowi itu palsu atau asli? Oke, nanti coba kalau ada yang nemu tolong di kolom komentar gitu kan. Tolong diisi gitu. Cuman gini juga Mas Kajito dulu. Mas Kajito, kan grup ini atau saya bilang Roy Suryo DKK apalagi Rocky Gerung, itu kan narasinya selalu mengulang-ulang tuh atas bahwa ijazah Jokowi palsu, bahkan menyerang lembaga semacam Barreskrim, pengadilan gitu kan, atau ya negara lah yang ikut serta dalam penegakan hukum tuh kayaknya nggak benar gitu kan, diulang-ulang. Sampai pada akhirnya ada semacam masyarakat, mungkin nggak semuanya, mungkin ada sebagian kecil yang lama-kelamaan percaya dengan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu gitu kan. Kemudian langkah selanjutnya adalah Pak Jokowi itu tetap proses pengadilan tetap jalan. Tetap jalan untuk melakukan pembuktian bahwa ijazahnya itu benar-benar asli. Mas Kajito gimana ngelihat langkah Pak Jokowi ini sampai ke pengadilan? Apakah ini langkah yang sebenarnya ingin ditunjukkan kepada publik bahwa ijazah saya asli, kalian jangan ketipu dong sama narasi semacam ini? Atau ada yang bilang juga ini hanyalah sirkus politik Pak Jokowi supaya dia tetap eksis gitu. Nah, gimana Mas Kajito ngelihatnya? Berbagai asumsi orang itu kan bebas ya. Kita nggak bisa melarang imajinasi orang lain. Ada yang mengatakan, memang kemarin tuh ada yang mengatakan di 2045 itu kalau nggak salah, bahwa ini adalah upaya Jokowi untuk mengalihkan pembicaraan publik dari upaya untuk memakzulkan Gibran. Ada juga kayak gitu yang ngobrol ini gitu. Jadi ijazah di-up supaya pemakzulan Gibran redup. Ada juga narasi seperti itu. Emang yang meng-up ijazah itu siapa? Saya juga heran gitu loh. Dan itu bebas ya, selama mereka tidak melanggar hukum dan seterusnya. Itu ya silahkan aja. Tapi untuk ukuran Roy Suryo, Dr. Tiva itu sudah berbahaya karena dia sudah memfitnah. Kalau isu ini kan bukan isu baru ya, 2014 sudah ada dan orangnya itu juga sebenarnya. Cuma sekarang diramaikan ada Roy Suryo, ada macam-macam gitu kan. Dulu sudah ada sejak kampanye dulu.
Dan Jokowi waktu itu kan, ini kan fenomena politik ya biasa aja lah kalau saya diserang macam-macam gitu. Tapi anehnya ketika Jokowi sudah nggak jadi presiden, lah kok masih di-up gitu, tujuannya apa gitu. Dia sudah pengen santai ngomong cucu ya, menikmati waktu nggak ngapa-ngapain kan sekarang, meskipun masih sibuk ya, maksudnya nggak menjabat sebagai apalah gitu kan. Itu harusnya kan pengen tenang gitu, tapi masih diotak-atik, akhirnya orang ya ada batas sabarnya. Saya memaklumi itu gitu. Dan saya menganggap bahwa Jokowi itu sudah agak telat kalau sekarang marahnya itu. Kenapa nggak dulu marah itu, laporin aja Pak. Waktu 2019 bisa masih ada itu kan sudah terlewat, laporin aja gitu. Dan itu hak hukumnya seorang Jokowi gitu. Dan harus dilakukan supaya apa? Supaya kapok gitu loh. Karena orang-orang ini percaya bahwa ijazahnya Jokowi palsu kan gitu. Dan mereka membuat opini, menyeret opini masyarakat. Orang yang awalnya nggak punya pendapat akhirnya ikut pendapat mereka dan menyatakan ijazah Jokowi palsu. Akhirnya kan ada muncul rezim kebenaran tadi gitu loh. Opini publik dikuasai oleh dominasi segelintir orang ya, Dr. Tifa, Rocky Gerung, karena mereka vokal. Akhirnya membuat sebuah opini publik yang sangat besar menurut mereka, yang nggak ada datanya soalnya ini. Dan itu diakui oleh Rocky Gerung sebagai kebenaran, sebagai fakta. Padahal itu kan opini publik di kolam mereka gitu loh. Echo chamber aja itu, antar mereka aja, antar pembenci Jokowi aja. Kalau di lingkungan yang lain ya nggak ada. Apalagi kalau kita ke kampung-kampung, ke pelosok, Pak Tani yang lagi nanam padi di sawahnya nggak ngerti yang kayak gini urusannya apa gitu loh. Dan mereka juga pasti nggak akan sampai ke sana asumsinya. Tapi oke lah, katakanlah bahwa mereka juga terganggu saat ini dengan opini-opini liar ini. Makanya harus ada tindakan. Saya setuju kalau ada orang seperti Jokowi yang pada akhirnya mengambil langkah hukum, karena ini sudah nggak masuk akal menurut saya gitu loh. Taruhlah kalaupun memang ada masalah di Jokowi, itu kan sudah diterangkan oleh UGM. Kemarin juga dari polisi juga sudah menangani secara hukum gitu loh. Ketika polisi dengan sikap yang menurut saya cukup bijak ya, dia ingin menengahi supaya ini nggak berpolemik panjang, supaya nggak kemana-mana, masih juga diragukan gitu loh. Terus mau apa lagi? Akhirnya kan mereka nanti paling pada akhirnya ke hakim kan. Oke, kalau gitu bawa ke pengadilan. Kalau nanti pengadilan juga diragukan lagi, terus maunya gimana? Mau sumpah pocong? Mau apa yang harus diambil gitu loh. Jadi langkah hukum ini menurut saya sebuah keputusan yang harus terpaksa. Mereka menyebutnya seharusnya ada lembaga yang menguji, lembaga alternatif, independen, yang punya kemampuan juga untuk menguji kebenaran ijazah tersebut. Jadi jangan cuma percaya dengan Bareskrim. Pertanyaannya lembaga mana? Ini kemarin saya baca berita juga Bareskrim juga mau dilaporin kan? Iya, nggak tahu lah pokoknya. Apa entah lewat entah benar nggak tahu saya. Bareskrim mau laporin ke Kompolnas gitu. Oh, ke Kompolnas. Oh, Kompolnas ya. Kompolnas kan artinya ini ada yang nggak beres nih sama Kapolri gitu ya, atau Polri Indonesia nih, Bareskrim nih gitu ya. Nah, Kompolnas bisa aja seperti dulu MK lah. Oh, ternyata Bareskrim ini mengecewakan secara etik gitu ya. Jadi ada aja gitu yang jadi kayak dia nggak berhenti untuk terus mempersoalkan ini dan seperti tidak menemukan satupun alasan untuk berhenti. Iya. Udah dong stop gitu kan. Tapi saya mau komentar sedikit nih. Nah, silakan Bang. Soal Anda kan mengatakan seharusnya Pak Jokowi sudah melaporkan ini sejak dulu. Ini bukan karena saya fansnya Pak Jokowi nih ya, tapi saya rasa ini ada persoalan dia sebagai seorang presiden merasa ketika itu tidak pantas. Karena kalau itu dia perkarakan dan terus ini jadi perkara dan dia menang misalnya, barangkali dia khawatir bahwa orang akan bilang dia menggunakan kekuasaan nih Pak Jokowi. Ya kan? Kan Pak Jokowi ngapain juga dibilang cawe-cawe, intervensi, bla bla bla. Kalau dulu dia masih sebagai pejabat negara lah. Sebagai tidak anti kritik dan oke lu boleh lah hina-hina. Betul, saya rasa ya. Ya bisa jadi kayak baik saya sebagai pendukung Jokowi, tapi saya duga memang dia dengan sengaja nanti dulu deh. Ini kan dia agak beda sama Bu Mega dulu. Bu Mega, Pak SBY. Itu kan kedua pemimpin kita itu memang mengadukan. Ya. Jadi presiden kita yang pernah mengadukan orang yang mencemarkan nama baiknya ke pengadilan, ke polisi, itu adalah pertama Bu Mega, kedua Pak SBY. SBY pernah ya. Yang pernah disebut kerbau itu loh. Bu Mega juga pernah ke Rakyat Merdeka. Gara-gara ketika itu Rakyat Merdeka kan masih zaman koran nih, belum zaman medsos.
Itu judulnya siapa tuh yang kanibal atau apa namanya, orang yang makan Sumanto. Nah, judul headline-nya Rakyat Merdeka, Anda tahu lah Rakyat Merdeka kan kalau bikin judul seenak jidatnya aja. Dia bilang Megawati lebih kejam dari Sumanto. Oh, dilaporin. Oh, ditukar selama ya. Oke. Nah, itu dulu kan. Terus SBY yang kerbau kan. Kerbau, ya. Tapi kalau tidak salah itu tidak berkepanjangan. Nah, ketika Jokowi memilih untuk ya udahlah diam aja ya. Tapi sekarang ketika dia sudah turun ya, dia merasa masih juga kita udah nggak ngapa-ngapain nih, masih juga diangkat sama orang-orang ini. Jadi dia merasa ya udahlah, kita bawa aja, kita laporkan aja ke polisi. Oh, jadi ada rasa resah gitu Bang ya? Karena kalau sebelumnya kan pejabat negara susah gitu, tapi sekarang udah enggak gitu. Saya rasa. Berarti ini bisa menjadi bantahan kalau misalnya ada yang bilang Pak Jokowi sedang memainkan sirkus politik biar tetap eksis kan? Ini kan ada omongan orang ini. Anda tuh Anda bilang kan bertahun-tahun. Tuduhan ini berulang kali sudah dibantah. Kan bukan pertama kali UGM ngomong begini kan? Sebelum ini UGM sudah bicara. Tetap aja dia nggak mau terima. Itu ibu-ibu yang dengan rame-rame kan rame-rame itu mereka. Oh, yang masuk UGM itu ya? Iya kan? Itu kan dengan nada yang sangat keras bilang bahwa wah ini adalah sebuah apalah pengkhianatan demokrasi or something lah ya. Kali pada titik tertentu Pak Jokowi bilang udah deh ya. Udah deh. Ini harus ditangani secara semestinya. Nah, dalam hal ini sebetulnya yang penonton juga perlu tahu, ini ada 3 kasus perkara hukum nih jadi ya. Satu adalah soal kebenaran kesahihan ijazah. Sekarang udah selesai nih mestinya yang perkara 1 ya. Tapi ada 2 perkara lainnya, laporan lainnya. Satu adalah laporan Jokowi terhadap 5 atau 6 orang. Sekitar Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Kalau saya 5 atau 6 5 atau 6 ya. 5 ya. Itu satu. Nah, kedua adalah orang-orang yang mengadukan Jokowi sebagai penipu. Ini juga ada perkaranya, ada laporannya. Nah, karena itu menurut saya menjadi penting nih adanya pernyataan dari Barreskrim yang mengatakan bahwa ini asli. Kenapa? Karena kan nanti bayangkan nih kalau ini sampai yang 2 perkara ini di laporan-laporan ini di betul-betul disidangkan, ya. Kan si pihak-pihak lawannya Jokowi nih, kalau dia kan pencemaran nama baiknya menuduh Jokowi berbohong, ya. Mereka harus bisa membuktikan bahwa Jokowi itu ijazahnya memang palsu. Untuk itu kan diperlukan ada buktinya kan, barang atau alat bukti lah, ya kan? 2 alat bukti yang cukup. 2 alat bukti yang cukup. Karena si Jokowi bilang kalau saya sih punya dong. Gampang ya, gampang. Itu. Ini asli kata Barreskrim. Kata UGM juga asli. Kata UGM juga asli. Nah, Roy Suryo akan bawa apa untuk mengatakan itu bohong? Kalau dengar cerita-cerita dia akan membawa kok ini bisa Times News Roman ya. Iya. Tapi itu bukan ijazah. Itu skripsi. Ya. Ada dua hal yang berbeda kan. Dia harus membuktikan yang ijazah. Nah, saya menduga nih penonton, saya menduga ya kalau saya salah tolong maafkan saya. Yang akan dia tunjukkan yang tadi dikatakan oleh orang PSI itu sebagai saya tuh yang mengupload. Yang saya bilang kemungkinan besar memang bukan asli itu. Tapi yang dipakai oleh Jokowi selama ini untuk daftar jadi wali kota, daftar jadi gubernur, daftar jadi presiden, ya. Itu bukan ijazah yang beredar secara online. Yang dia gunakan adalah yang seperti yang sekarang ini dinyatakan sebagai ijazah yang sah, yang asli. Jadi ini sangat penting nih. Si Roy Suryo dan kawan-kawan harus bersiap-siap. Ya, dan ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan ini cukup ingin menekankan kalau berani tunjukin dong ijazahnya. Nah, ini agak ada paksaan ini kan, yang punya ijazah orang dia pula yang maksa untuk mau lihat ini. Itu emang nggak ada ya? Apanya? Jadi
Cuplikan permintaan Roy Suryo. Enggak, jadi Roy Suryo itu emang nggak bisa ya minta agar Jokowi tunjukin dong. Enggak kan, itu kan data diri, bagian dari identitas diri. Iya. Dan sifatnya pribadi. Kalau Oke. dalam undang-undang data pribadi, ijazah itu masuk dalam data pribadi yang sifatnya secure untuk diri sendiri. Jadi Nggak bisa- boleh tidak dibocorkan. boleh tidak dibocorkan dong. Oh, Kenapa oke. harus dibocorin ke publik data diri? Dan mereka tetap nggak percaya. Dan mereka tetap nggak Kasih percaya. lihat ini nggak percaya. Dan betul kata Mas Kajito Bang Ade, menurut saya juga begitu ya. Mau ijazah itu pada akhirnya ditunjukin pun di ruang pengadilan, Roy Suryo doang yang lihatnya sama hakim gitu ya. Saya rasa dia juga tetap tidak akan percaya gitu. Sedangkan atau bahkan gitu ya, UGM kan udah press con bilang ini asli. Yang ngeluarin toh bilang asli kok lu nggak percaya, ini kan aneh gitu. Lah iya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah isu ijazah Jokowi pasti akan panjang kan. Nah, dalam rangka pembuktian ijazah Jokowi dan oleh teman-teman Roy Suryo yang menuduh ini dampaknya akan sejauh apa bagi masyarakat Mas yang nonton ini berulang-ulang? Ini kan media Ya. mainstream isinya Ya. itu aja setiap hari. Ya, itu akhirnya kan jadi kebenaran yang dipercaya oleh masyarakat. Ini yang berbahaya. Sebuah kebohongan yang terus diulang-ulang, dia akan dipercayai sebagai kebenaran. Makanya saya setuju kenapa itu dilanjutkan ke meja hukum untuk menegaskan, karena yang punya otoritas itu memang pengadilan. Kalau Bareskrim katanya itu kenapa nggak ditunjukkan? Begitu ditunjukkan masih salah lagi Bareskrim itu. Sebelumnya kan belum ditunjukkan Iya, ya. iya. Wah diem-diem baik nggak ditunjukkan. Begitu mereka press con juga ditunjukin nggak percaya juga. OGM sudah berapa kali itu digeruduk juga ke sana, nggak percaya juga. Itu bahkan mahasiswanya BEM-nya malah demo kan ke rektorat. Ya. Aneh-aneh gitu loh. Dan ini berbahaya kalau dibiarkan. Makanya Oh iya, merambat sampai BEM-nya. iya. Karena melahirkan tokoh seperti Jokowi aneh Ya, juga nih makanya anak itu BEM. udah termakan juga kan karena opini-opini yang liar BEM-nya tadi. bodoh. BEM-nya Bang nanti dipotong Bang. Enggak. Jangan dipotong ya. Saya di LA juga begitu. BEM UGM Jogja itu emang bodoh. Oke, lanjut Mas Kajito. Ya. Jadi Anda kenapa sih mendukung BEM UGM? Nggak ada sih, nggak mendukung apa-apa. Saya dari tadi cuma diam Bang. Iya, Gimana lanjut Mas Kajito? iya. Jadi memang harus dilawan gitu. Orang-orang yang selama ini diem, orang-orang yang mengatakan bahwa dia juga berakal sehat, bukan hanya Rocky Gerung yang berakal sehat. Bang Ade juga berakal sehat. Bro Belmondo juga berakal. Saya juga berakal sehat gitu loh. Dan orang-orang ini juga harus bersuara bahwa pernyataan-pernyataan yang berbahaya dari Roy Suryo, Dr. Tifa, siapa Resmond, siapa itu semua bisa menyulut ketidakpercayaan publik pada lembaga-lembaga tertentu seperti UGM, polisi, nanti bahkan pengadilan mungkin nggak percaya juga. Ya. Hakimnya diintervensi Ya. cawe-cawe Jokowi kan gitu pada akhirnya. Ya. Makanya ini harus ada tindakan untuk mencegah. Dan saya juga heran ya orang-orang seperti Rocky itu dalam video tersebut Bro Belmondo, dia itu sangat sangat membenci Jokowi. Dan di satu sisi, di sisi lain dia sangat memuji Prabowo. Oh gitu. Iya. Di akhir-akhir video Bang. Iya, dia bilang Prabowo itu hadir di forum internasional, Prabowo melihat sesuatu yang makro, semacam itulah. sedang membangun ini, di sisi lain direcokin Jokowi cawe-cawe Oh. macam-macam lah. Iya. Dan ini menurut saya aneh, orang ini seolah-olah sekali lagi ingin membentuk opini bahwa Prabowo dan Jokowi kalau bisa dipisahin. Prabowo ingin benerin Indonesia, Jokowi ingin kerecokin Indonesia. Begitu yang ingin dibangun, saya lihat. Ya, yang dibangun tuh seolah-olah adalah Jokowi ini jadi beban Prabowo aja kan gitu. Kenapa dia nggak bilang sih soal kerjaannya Roy Suryo dan kawan-kawan? Maksud saya kalau Anda menjadi orang independen, Iya. Anda harusnya memberikan penilaian terhadap kedua sisi tersebut kan? Iya. Ya, ini kalau ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan memang bisa menunjukkan ya bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, kita mungkin akan kecewa dengan Pak Jokowi. Ya ternyata orang yang kita dukung selama berapa belas tahun ini penipu gitu kan. Iya. Dan karena itu saya selalu menunggu mana buktinya. Ya just in case Anda memang keluar dengan sebuah bukti yang menunjukkan bahwa nih Jokowi itu memang pembohong. Ya. Kan kalau itu terjadi, lagi-lagi saya ulang, saya mungkin kecewa, Anda mungkin kecewa, tapi ya sudah, memang kebenaran harus diungkapkan. Ya. Itu jangan ditutup-tutupi kan. Tapi kan nggak ada sampai sekarang. Ya misalnya saja paling gampang, kan udah ada orang-orang yang bilang bahwa Jokowi itu iya kuliah sama kita dulu gitu kan. Di Bareskrim juga dilihatin kok foto-foto Pak Jokowi itu dilihatin waktu semasa kuliah dilihatin. Nah, mereka pasti bilang, ya itu kan kuliah belum tentu lulus. Ada banyak celah. Ini satu lagi sekarang si Rocky Gerung Gimana tuh Bang? juga bikin
kayak 1 hari sesudah video yang kita bicarakan ini dia bikin lagi. Bisa jadi ya videonya itu benar. Videonya, ijazahnya itu asli. Tapi cara memperolehnya nggak benar. Gimana ini? Jadi memang dia lulus. Ini mungkin maksudnya kayak Bahlil kali ya. Iya. Nembak gitu ya. Nembak. Disertasi itu dibikin rame-rame. Mungkin itu. Tapi juga dia tidak kunjung bisa menunjukkan bahwa cara memperoleh ijazah tersebut nggak benar. Dia harus bisa membuktikan omongannya dia kan. Betul. Udah kalau kata Bang dia udah kepalang bilang pembohong. Jadi kita harus buat sesuatu yang seolah-olah dia terlihat pembohong. Cuman memang kebetulan Rocky agak lebih hati-hati dari Roy Suryo. Kalau Roy Suryo kan dengan sangat percaya diri mengatakan ini bohong, ini palsu. Kalau siapa Rocky itu gini, ini masyarakat sudah tidak percaya nih sama polisi, sama Jokowi, sama UGM, sama apa tadi pengadilan. Dia berangkat dari sesuatu yang bukan dari lembaga tidak dipercaya. Jadi argumen pertamanya adalah orang udah nggak percaya. Jadi kalau sekarang orang juga nggak percaya sama hasil Barreskrim, ya bisa dipahami orang udah nggak percaya. Ya, tapi dia nggak bilang ini palsu nih. Betul. Jadi lebih aman. Mas Gajito, kenapa sih orang-orang semacam Roy Suryo, Dr. Tifa atau para pembenci Jokowi gitu ya, hanya punya topik ijazah palsu, kayak nggak punya persoalan lain gitu? Kenapa? Apa untungnya bagi Roy Suryo membuktikan ijazah Jokowi palsu? Itu pertanyaan besar. Mahfud MD juga bilang kan, walaupun palsu maupun asli itu tidak akan mempengaruhi hukum tata negara bangsa ini kan, udah biasa aja gitu. Tapi kenapa orang semacam Roy Suryo tuh kayaknya ingin terus gitu mengejar ijazah Jokowi ini palsu atau asli? Apa keuntungan yang dia dapatkan? Menurut Mas Gito gimana? Ya itu kan sebuah ilusi, sebuah imajinasi yang dibangun oleh mereka bahwa atau Roy Suryo cuma pengen eksis saja karena melawan Jokowi ya kan, itu pertanyaan lain kan. Mereka kan menunggu pintu masuk ya supaya bisa memenjarakan Jokowi. Ini gimana caranya sih? Sebenarnya pihak-pihak mereka tuh masih percaya Jokowi itu anaknya keturunan komunis, masih ada sampai sekarang. Terus ada yang menyebut apalah macam-macam itu ya. Itu masih ada. Cuman itu kan nggak menghasilkan sesuatu. Kalaupun itu dibuktikan misalnya, atau Jokowi pro Cina misalnya, itu kan nggak berarti apa-apa. Tapi kalau ijazah palsu, mereka berharap kalau ini terbukti Jokowi melanggar banyak pasal nih, pemalsuan dokumen, ini penipuan publik dan macam-macam. Mereka berharap begitu. Makanya orang-orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, apalagi Dr. Tifa yang dari dulu selalu membuat opini semacam ini, dan selama ini mereka tuh bebas gitu loh. Makanya saya agak-agak geram juga sama Jokowi dulu ya. Ini kenapa sih orang-orang kok bikin bising di media sosial yang nggak bisa diverifikasi kebenarannya dan nggak ada tuntutan apa-apa. Enak banget hidup mereka gitu loh. Nge-hoax, ngefitnah, besok dia tidur dengan pulas, makan sama keluarganya enak, nggak bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara hoax dan fitnah itu menyebar kemana-mana, menimbulkan banyak sekali itu kehancuran ya. Karena hoax itu nggak hanya ketika dia tersebar kita ini ada barang palsu ya udah, kita nggak gitu. Dia akan meracuni kita gitu loh. Kalau terbiasa kemakan hoax nih, pikirannya sudah isinya hoax semua akhirnya. Dan orang akan meragukan seperti Rocky Gerung nih. Itu kan ada satu silogisme yang nggak dibangun kan. Karena Jokowi itu biasa berbohong, maka ini pun juga akan bohong gitu soal jasa itu. Jadi kebenaran gitu loh. Karena mereka terbiasa mengasupkan ini hoax, macam-macam fitnah, tuduhan-tuduhan yang nggak benar tadi ke Jokowi. Dan pada akhirnya meskipun saya tahu Jokowi manusia biasa ya, pasti adalah kesalahan, pasti adalah kebijakan yang nggak pas, itu pasti ada. Pasti ada anak buahnya yang korupsi, bangun tol di Sumatera biayanya membengkak, itu pasti ada kesalahan semacam itu. Tapi kan nggak semuanya di Jokowi itu salah, nggak semuanya di Jokowi itu bohong gitu loh. Kalaupun ada kebohongan menurut mereka kan nggak semua, atau paling relatif ya, kayak tadi bohong tuh dalam arti saya tidak ingin anak saya menjadi masuk ke dunia politik gitu ya. Ternyata masuk gitu. Itu pun urusan anaknya, bukan urusan Pak Jokowi kan. Dan itu juga bukan bohong sebetulnya. Iya, jadi begitu. Iya. Nah, makanya saya juga ini ya, aneh ya orang-orang ini kenapa kok motivasinya tuh apa gitu loh.
Saya Gimana Bang Ade melihat motivasinya ini ya? barangkali bukan motivasi, itu penjelasan psikologis. Jadi gini, Udah dia kan dokter psikologis nih beliau. Lanjut Bang. Di ilmu sosial, ilmu politik kita belajar psikologi. Ada. Ada Psikologi dong. ada. Oke. Mungkin dihukum nggak ya? Ada Bang. Ada juga ya? Psikologi penjahat. Jadi gini, itu ada sebuah konsep yang sangat terkenal, sangat pas untuk menjelaskan orang seperti Roy, Tiva dan seterusnya. Namanya itu cognitive dissonance. Konsep itu bilang begini. Gimana tuh Bang? Kalau Anda punya keyakinan tentang sesuatu, ya, Anda yakin tapi ya, terus tiba-tiba ada sebuah informasi lain yang bertentangan dengan keyakinan Anda, ya, itu akan menimbulkan disonansi dalam diri Anda, ketidaknyamanan, ya. Saya percaya Jokowi itu penipu, ya. Tiba-tiba ada yang bilang, Mas maaf, ijazahnya itu asli, nggak bohong. Terganggu kan saya, ya. Gimana? Dia pembohong, tapi ternyata dia jujur nih soal ijazahnya. Maka teori ini bilang bahwa si orang itu akan berusaha menyesuaikan dirinya secara psikologis dengan informasi yang baru itu. Ada dua kemungkinan. Kalau orang itu jujur, berintegritas, bersih dan seterusnya, dia akan bilang, oke, kalau gitu kepercayaan saya tentang Jokowi bohong tuh saya kurangi. Karena ternyata dia jujur kok. Jadi yang dia ubah nih kepercayaan dia terhadap Jokowinya. Tapi ada kemungkinan yang lain kata si teori ini. Yang dia ubah adalah cara pandang dia mengenai informasi yang baru datang itu. Ini informasi benar sebetulnya. Bayangin Bareskrim yang ngomong gitu kan. Ya. Tapi ini mengganggu nih. Karena kalau benar hasil penelitiannya Bareskrim, semua teori saya bahwa Jokowi itu penipu, itu kalaupun nggak gugur tapi berkurang lah kualitasnya. Jadi yang saya ubah nih, saya bilang itu Bareskrim yang nggak usah dipercaya. Dari sejak kapan kita percaya sama polisi Indonesia? Dari dulu juga tukang bohong. Sekarang, jadi ngerti nggak? Ngerti. Untuk mengatasi disonansi dia, yang dia ubah justru image si polisinya. Anda benar tadi. Sekarang taruhlah kita bawa ke pengadilan nih. Karena kan Rocky dan Hersubeno itu bilang bahwa yang berhak membuktikan sebetulnya bukan polisi. Polisi cuma melakukan penelitian Bareskrim kan. Tapi keputusan tentang benar tidaknya dia lulus atau benar tidaknya dia dapat ijazah adalah pengadilan. Harus dibawa ke pengadilan. Saya duga nanti pengadilan akan bilang, benar Jokowi ini udah lulus. Ijazahnya benar, ya. Nanti siapa yang akan diserang oleh orang-orang ini? Pengadilan. Pengadilan Indonesia sejak kapan kita bisa percaya? Jangan-jangan kalau Tuhan mau menyatakan ini asli juga mereka nggak percaya. Jangan-jangan. Dia nggak percaya sama Tuhan. Dia marahnya sama Tuhan. Kan hakim itu adalah apa? Tangan Tuhan di muka bumi. Iya. Kan? Ya, dia akan bilang, janganlah percaya bahwa hakim di Indonesia ini perpanjangan tangannya Tuhan. Mereka itu korup. Apalah begitu ya. Jadi sampai ke ujung, saya sempat dengar tuh kemarin si Rocky atau si Hersubeno bilang, ini harus dibawa ke Bareskrim Internasional. Tapi sekarang bayangkan kalau hasil Bareskrim Internasional masih juga bilang bahwa ijazah ini benar. Bawa ke PBB bang. Masa ketua umum PBB yang ngurusin ijazah Pak Jokowi? Jadi secara teori ini bisa dijelaskan dengan saking yakinnya, saking bencinya kali ya. Dia kepengen sekali orang ini bersalah, tapi ternyata tidak ada bukti bahwa dia bersalah. Maka dia harus mengarang-arang sendiri. Dia harus meyakinkan kita semua bahwa yang benar dia. Ya tergantung kita sekarang. Melihatnya bagaimana gitu ya. Terima kasih Mas Kajito, terima kasih Bang Andi Armando, terima kasih pemirsa Cokro TV. Kalau kita bahas ijazah Pak Jokowi, nanti tunggu di pengadilan selanjutnya bagaimana. Siap. Ya, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode Bocor Kasar selanjutnya. Sampai jumpa.